Selamat berjumpa kembali dengan saya Bu Siska. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan Kiat Sukses USDA 2021 paket 1 untuk nomor 11 sampai 17. Baik, yang pertama kita akan membahas soal nomor 11. Soal nomor 11, kalau kita melihat ini berupa persamaan linear satu variabel. Dan di sini nanti dari persamaan yang ada kita diminta untuk menentukan nilai dari 12x dikurangi 3. Berarti sebelumnya kita harus mencari nilai x dulu. Dan kalau kita melihat dari persamaan yang ada, ini berupa pecahan. Nah, supaya lebih mudah, kita nanti akan menghilangkan bentuk pecahannya dengan cara mengalihkan dengan KPK dari penyebut. Nah, di sini KPK-nya adalah 3 dan 5. KPK-nya itu ada 15. Nah, berarti dari persamaan yang ada, kita akan mengalihkan kedua ruas dengan 15. Kita tulis dulu. Dia satu kesatuan, maka kita beri lagi dengan tanda kurung. Demikian juga dengan yang di ruas kanan. Nah, setelah kita mengalihkan dengan 15, maka akan terlihat bahwa 3 ini nanti bisa disederhanakan dengan 15 dengan dibagi 3. 3-nya dapat 1, 15-nya mendapat 5. Kemudian juga dengan yang di sebelah kanan, 5 ini bisa disederhanakan dengan 15 dengan masing-masing dibagi 5. 5-nya dapat 1, 15-nya dapat 3. Nah, sekarang kita hitung setelah dengan adanya penyederhanaan, ini berarti persamaannya menjadi 2 di dalam kurung X dikurangi 2, dan ini nanti masih dikalikan dengan 5. Kemudian untuk yang di sebelah kanan, ini setelah disederhanakan 1/5-nya tinggal menjadi 1, sehingga langsung kita tulis saja, dia tinggal menjadi 2x min 5. Ini nanti masih dikalikan dengan 3. Nah, sekarang kita gunakan hukum distributif untuk membuka kurungnya. Kita kalikan satu per satu. Yang ini 2 kita kalikan dengan X dulu, hasilnya 2X. Kemudian 2 dikalikan negatif 2, negatif 4. Ini nanti masih dikalikan dengan 5. Untuk yang di ruas kanan sama, kita buka kurungnya dengan hukum distributif. 2X kita kalikan dengan 3, hasilnya 6X. Kemudian negatif 5 kita kalikan dengan 3, negatif 15. Nah, sekarang untuk yang di sebelah kiri, ini masih ada tanda kurungnya, maka kita buka kembali. 2X dikalikan dengan 5, menjadi 10X. Negatif 4 dikalikan 5, hasilnya negatif 20. Sama dengan 6X dikurangi 15. Nah, selanjutnya kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Berarti kita gunakan pindah ruas. Dan yang perlu kalian ingat, pindah ruas itu berarti ganti tanda. Kita akan memindahkan yang dengan X-nya ada di sebelah kiri. Berarti menjadi 10X dikurangi 6X. Ini 6X-nya tadinya positif, pindah ke kiri jadi negatif. Sama dengan negatif 15 ditambah
20. Ini 20-nya juga berpindah, tadi ada di sebelah kiri menjadi di sebelah kanan. Kita hitung yang 10x dikurangi 6x, ini hasilnya adalah 4x. Kemudian yang negatif 15 ditambah 20 itu adalah 5. Nah, kemudian ini kita akan menghitung nilai x-nya. Ingat bahwa 4x ini kalau diantaranya tidak ada tanda apapun, berarti dia adalah operasi perkalian. Dan kali itu jodohnya dengan pembagian. Kali lawannya dengan pembagian. Sehingga untuk mencari x, itu didapat dari 5/4. Nah, ini ketemu nilai x-nya. Sekarang kita lihat kembali di soal. Di soal itu yang akan dicari adalah 12x dikurangi 3. Berarti sekarang nilai x yang kita dapat masukkan ke yang akan dicari menjadi 12 dikalikan dengan 5/4 dikurangi 3. Ini kita sederhanakan dulu. 4-nya dapat 1, 12-nya dapat 3. Setelah dihitung berarti menjadi 15 dikurangi 3. Hasilnya adalah 12. Nah, ini adalah hasil terakhir. Berarti kalau kita lihat di sini, dia hasilnya adalah B. Baik, untuk yang selanjutnya ini soal nomor 12. Kalau kita lihat, soalnya ini berupa himpunan. Kita menggunakan konsep himpunan, dan di sini sudah diketahui ada anggota S itu adalah semesta, anggota P, kemudian dengan anggota Q. Nah, yang akan dicari adalah P gabungan Q komplement. Nah, pertama-tama, berarti sekarang kita data dulu anggota S atau anggota semestanya. Dia bilangannya kurang dari 11, berarti nanti hanya sampai dengan 10. Kemudian berupa bilangan cacah, berarti mulai dari 0. Nah, ini anggota S. Sekarang yang berikutnya kita data anggota P. P-nya di situ adalah bilangan prima kurang dari 11. Dan ingat, prima itu mulainya dari 2. Sehingga di sini anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Nah, yang berikutnya kita akan mendata anggota dari Q. Q di sini adalah faktor dari 10. Faktor dari 10 itu berarti bilangan-bilangan yang habis membagi 10. Berarti dia adalah 1, 2, 5, 10. Nah, yang berikutnya kita akan melihat anggota dari P gabungan Q. P gabungan Q itu berarti nanti ada dari anggota P dan anggota Q kita tulis ulang. Kita tulis semua anggotanya dengan hati-hati. Untuk anggota yang sama, di sini ada 2 dengan 5, ini nanti cukup kita tulis sekali saja. Sehingga anggota dari P gabungan Q adalah 1, 2, 3, 5, 7, 10. Nah, yang berikutnya, sekarang kita cari P gabungan Q komplement. Ingat, komplement itu berarti dia yang bukan gabungan P dan Q, kecuali. Nah, sehingga dari anggota P gabungan Q yang ada ini nanti tidak masuk. Maka dari S-nya sekarang kita akan memilah yang berupa anggota dari P gabungan Q, kita buang. Anggotanya tadi ada 1, ini kita buang, kita coret. 2 kita buang, 3 kita buang, 5 kita buang, 7 kita buang, kemudian 10 kita buang. Nah, dari anggota S ini yang belum kita coret atau belum kita buang, ini adalah jawaban atau anggota dari P gabungan Q komplement. Ada 0, 4,
kemudian 6, 8, dan 9. Nah, maka kalau kita lihat ini, dia jawabannya ada di C. Yang berikutnya kita akan membahas nomor 13. Di soal nomor 13, nama relasi yang mungkin dari diagram panah berikut adalah titik-titik. Nah, di sini sudah diketahui diagram panahnya. Kita akan coba cek dari jawabannya. Pilihan jawaban ABCD maksudnya. Nah, sekarang kita cek mulai dari yang A. A ini relasinya kuadrat-dari, berarti nanti kita akan melihat dari diagram panahnya. Di sini berarti 1 itu merupakan kuadrat dari 1. Kemudian 4 ini merupakan kuadrat dari 2. Nah, kalau yang 1 ini tadi benar ya, 1 kuadrat dari 1. Kemudian kalau 4 ini jodohnya dengan 2. 2 itu hasil kuadrat dari 4. Nah, 4 kalau dikuadratkan itu hasilnya 16, bukan 2, berarti ini salah. Nah, dengan demikian pilihan yang A salah. Maka kita sekarang cek yang B. Akar kuadrat dari, sekarang kita cek dari yang pertama. 1 akar kuadrat dari 1. Nah, ini benar. Kemudian 2 itu akar kuadrat dari 4. Artinya apa? 4 ini nanti kalau di akar, dia hasilnya 2. Berarti benar ya. Kemudian yang 9. Kita lihat 3 itu adalah akar kuadrat dari 9. Artinya apa? 9 ini nanti kalau kita akar hasilnya 3. Nah, ini benar. Kemudian yang 4 akar kuadrat dari 16. 16 kalau diakar hasilnya 4. Benar. Nah, berarti dengan demikian yang B ini benar, sehingga jawabannya B. Ya, yang berikutnya untuk nomor 14. Nilai kemiringan garis lurus K 2Y tambah 4X sama dengan 6 adalah titik-titik. Nah, kita ingat yang kemiringan ini artinya dia adalah gradien. Gradien atau kalau disimbolkan itu adalah M kecil. Nah, untuk menentukan gradien dari persamaan garis lurus, kita coba lihat kembali dari persamaan umum dari garis lurusnya. Dia adalah Y sama dengan MX plus C. Nah, dari persamaan umumnya kita lihat letaknya M atau gradien dia ada di depan X atau nempel dengan X. Dia adalah koefisien dari X, maka nanti gradiennya ada di sini. Nah, supaya kita mudah, sekarang persamaan yang ada di soal ini kita ubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX plus C. Berarti kita pindah ruas untuk yang tidak melibatkan variabel Y, kita pindah ke kanan. Sehingga menjadi 2Y sama dengan negatif 4X tambah 6. Nah, sekarang kita lihat Y-nya ini koefisiennya belum 1. Maka kita harus mengubah supaya menjadi koefisiennya 1. Tujuannya berarti supaya nanti tinggal Y. Caranya bagaimana? Semua suku yang ada kita bagi dengan koefisien dari Y, yaitu 2. Nah, sekarang kita bagi dulu dengan 2. Berarti menjadi Y sama dengan negatif 2X ditambah 3. Nah, sekarang ini Y sudah berupa Y sama dengan. Berarti sekarang kita tinggal mencari gradiennya atau kemiringan garisnya. Tadi letaknya dia ada di depan X atau koefisien dari X. Lah, dari persamaan yang ada ini mana yang merupakan koefisien dari X? Ini loh, yang nempel di depannya X. Ini adalah gradiennya.
Berarti nilai atau jawabannya itu adalah yang negatif 2, yaitu A. Oke, yang berikutnya kita akan mencoba membahas untuk yang nomor 15. Kalau kita lihat soal nomor 15 ini berupa persamaan linear dua variabel. Dan di sini nanti kita diminta menghitung nilai X kali Y. Berarti kita nanti akan menentukan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, untuk menyelesaikan ini kita akan menggunakan salah satu cara, yaitu gabungan dari eliminasi dengan substitusi. Yang pertama kita akan mencoba nanti dengan mengeliminasi nilai dari X. Mengeliminasi itu berarti nanti kita buat menjadi 0. Nah, karena kita mau mengeliminasi X, berarti nanti koefisien dari X ini kita buat menjadi sama. Nah, kalau kita lihat ini ada 3 dengan 2. Berarti kita bisa menyamakan dengan membuatnya menjadi 6. Atau dijadikan dengan KPK dari 3 dan 2. Berarti nanti untuk persamaan yang atas kita kalikan dengan 2, persamaan yang bawah kita kalikan dengan 3. Yang dikalikan seluruh suku ya. Nah, sekarang kita hitung dulu. Nah, terbentuk persamaan yang baru dan kita lihat dari X-nya sekarang koefisiennya persamaan yang atas maupun yang bawah itu sudah sama, yaitu 6. Kemudian kita lihat tandanya dari 6 baik yang atas maupun yang bawah ini sama. Berarti nanti untuk mengeliminasi atau untuk membuat jadi 0 kita gunakan operasi pengurangan. Nah, sekarang kita hitung dulu. 6X dikurangi 6X itu habis atau 0. Kemudian 14Y dikurangi negatif 9Y. Ini sama saja dengan 14 ditambah 9. Berarti menjadi 23Y. Kemudian 2 dikurangi 48. Itu berarti negatif 46. Nah, untuk mencari yang Y-nya, sekarang kita ingat ini perkalian. Perkalian berarti lawannya dengan pembagian. Berarti dari 46 dibagi negatif 46 dibagi 23. Berarti Y-nya hasilnya adalah negatif 2. Oke, ini kita dapatkan nilai Y. Sekarang nilai Y-nya ini kita gunakan untuk mencari X. Sekarang akan kita coba masukkan ke salah satu persamaan yang ada. Di sini kita akan mencoba memasukkan ke persamaan yang atas. 3X ditambah 7Y sama dengan 1. Y-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti menjadi 3X ditambah 7 kali negatif 2 sama dengan 1. 3X dikurangi 14 sama dengan 1. 3X sama dengan 1 ditambah 14. X-nya 3X sama dengan 15. Dari sini kita dapatkan X-nya dari 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Nah, kita dapatkan sekarang sudah ada nilai X yaitu 5 dengan nilai Y tadi adalah negatif 2. Sekarang nilai X dan Y ini kita masukkan pada yang akan dicari yaitu X kali Y. Berarti 5 dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya negatif 10. Nah, berarti kalau kita lihat dari pilihan, hasilnya adalah yang B. Ya, sekarang berlanjut untuk soal yang nomor 16.
Salah satu akar persamaan 2x pangkat 2 tambah 7x dikurangi 15 sama dengan 0 adalah. Oke, kita di sini berarti akan mencari akarnya. Nah, salah satu cara yang bisa kita pakai itu adalah dengan memfaktorkan. Nah, untuk memfaktorkan, cara mudahnya berarti sekarang kita akan mencari dua bilangan yang kalau dicari itu nanti hasilnya yang tengah. Atau di sini adalah 7. Dua bilangan yang kalau dijumlahkan dia hasilnya 7. Dan dua bilangan ini nanti kalau dikalikan hasilnya itu ini hasil perkalian dari 2 dengan 15. Berarti hasilnya negatif 30. Nah, caranya untuk mencari dua bilangan itu sekarang dari hasil perkalian ini kita cari faktor-faktornya itu berapa, atau dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 30. Berarti kalau satu pasangannya dengan 30, dua pasangannya dengan 15, kalau tiga pasangannya dengan 10, 5 pasangannya dengan 7. Nah, ini adalah faktor-faktor dari 30. Nah, sekarang dari pasangan-pasangan bilangan yang ada ini, kita cari mudahnya itu adalah yang ini, selisihnya 7. Nah, kalau kita lihat berarti yang selisihnya 7 ini kan, 3 dan 10. Nah, sekarang dari angka 3 dengan 10 ini, kita lihat tandanya ini nanti masing-masing apa, supaya saat dijumlah hasilnya positif 7. Berarti nanti bilangan positifnya pasti ada di yang besar. Maka yang kecil ini dia negatif. Nah, berarti bilangannya nanti yang akan dipakai adalah negatif 3 dengan positif 10. Berarti sekarang kita faktorkan dulu persamaan yang ada. 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, ini yang di tengah tadi kita pecah jadi dua bilangan. Ada negatif 3 dengan positif 10. Jangan lupa karena ini ada x, berarti ini juga ada x-nya. Yang di depan kita tulis ulang, kemudian yang di belakang juga kita tulis ulang. Nah, sekarang kita kelompokkan ini menjadi dua suku kita kelompokkan. Kita gunakan sekarang hukum distributif. Untuk kelompok yang depan ini ada yang sama yaitu x, berarti x-nya kita keluarkan. Sekarang masing-masing suku kita bagi dengan x, berarti hasilnya menjadi 2x dikurangi 3. Nah, yang berikutnya ada 10x min 5, ini berarti nanti dia mempunyai faktor yaitu 5. Maka kita keluarkan angka 5-nya. Ini sekarang kita bagi masing-masing suku dengan 5. Dapatnya 2x dikurangi 3. Nah, kalian perhatikan ini yang di dalam kurung, ini sama ya. Sama, maka untuk bilangan yang di dalam kurung sama ini sekarang kita tulis satu kali saja. Nah, terus kemudian untuk yang tidak di dalam kurung ini ada x dengan positif 5, kita tulis ini menjadi satu kesatuan di dalam satu kurung, x tambah 5. Oke, sekarang dari yang terakhir ini kita tuliskan satu persatu menjadi sama dengan 0 supaya nanti gampang untuk mencarinya. 2x min 3 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Nah, yang di sebelah kiri kita selesaikan dulu. Ini berarti menjadi 2x sama dengan positif 3. X-nya hasilnya adalah 3/2. Atau sekarang kita selesaikan yang di sebelah kanan. Ini berarti x sama dengan 5. Nah, berarti ketemu ada x-nya atau akarnya itu adalah 3/2 dengan 5. Nah, kalau kita lihat berarti yang ada di pilihan itu adalah 5. Berarti ada di bagian A.
Nah, sekarang yang berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan yang nomor 17. Gambar grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan 4X dikurangi X pangkat 2 adalah. Nah, supaya gampang, kita ingat kembali persamaan umumnya atau bentuk umumnya dari fungsi kuadrat, persamaan kuadrat. Dia adalah Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C. Nah, sekarang dari persamaan yang ada di soal, yaitu Y sama dengan 4X dikurangi X pangkat 2. Kita lihat, ini antara X pangkat 2 dengan X, kalau kita cek dengan persamaan umumnya, ini kan letaknya terbalik. Maka supaya nanti tidak mengalami kebingungan, kita pindahkan saja posisinya. Menjadi Y sama dengan negatif X pangkat 2 tambah 4X. Nah, sekarang untuk melihat nanti grafik dari persamaan yang terakhir ini itu seperti apa, kita akan melihat dari ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, kita akan mencari dulu nilai A, B, dan C itu masing-masing berapa. Nah, sekarang kalau dari persamaan umumnya, A itu dia miliknya koefisien X pangkat 2. Kita lihat pada persamaan yang diberikan di soal, koefisien dari X pangkat 2 ini adalah negatif 1. Kemudian untuk yang B itu kalau kita lihat dari persamaan umumnya, dia adalah koefisien dari X. Kita lihat pada persamaan yang ada di soal, koefisien dari X itu adalah positif 4. Nah, sekarang C-nya kan di sini nggak ada, berarti dia 0. Nah, sekarang untuk melihat grafiknya, yang pertama, kita akan melihat grafiknya ini nanti dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Caranya dari mana? Kita lihat dari nilai A. Kalau nilai A-nya itu lebih dari 0, berarti dia nanti grafiknya ini yang terbuka ke atas. Nah, sedangkan yang terbuka ke bawah ini nanti kalau nilai A-nya dia kurang dari 0. Nah, berarti sekarang kita lihat di sini. Nilai A-nya dia adalah negatif 1. Negatif 1 berarti dia kurang dari 0. Nah, berarti dia nanti yang terbuka ke bawah. Artinya kalau kita lihat dari pilihan yang terbuka ke bawah di sini adalah pilihan B dan C. Berarti untuk yang A dengan D ini sudah bukan jawaban. Nah, sekarang yang berikutnya kita lihat yang kedua ya. Nilai dari A dikalikan B. Nah, A dengan B ini kalau dikalikan nanti akan menentukan letak dari grafiknya, itu ada di sebelah kanan atau kirinya Y. Oke, dari sini untuk nilai A kali B, kalau nanti hasilnya itu lebih dari 0, berarti grafiknya itu akan ada di kanan sumbu Y. Kanan sumbu Y. Atau kurang lebih kalau itu digambarkan, dia ada di sini. Kemudian sekarang yang berikutnya untuk A kali B. Kalau hasilnya kurang dari 0, berarti nanti grafiknya itu akan di sebelah kirinya sumbu Y. Nah, atau kalau kita gambarkan nanti kurang lebih ada di sini. Nah, sekarang kita cek A kali B-nya berarti di situ adalah negatif 1 dikalikan 4. Itu hasilnya negatif 4. Nah, negatif 4 ini ternyata apa yang kurang dari 0. Berarti grafiknya ada di sebelah kiri. Nah, kalau kita lihat dari pilihan yang tinggal B dengan C tadi, yang ada di sebelah kiri berarti dia adalah yang C. Berarti ini adalah jawabannya. Oke, sekian untuk pembahasan nomor 11 sampai dengan 17. Semoga dapat membantu kalian. Terima kasih.